Selamat petang semuanya. Selamat datang di IG Live dari Talk and Active dengan judul Raising Kids in the Digital World. Mari kita undang bersama-sama tanpa perlu berlama-lama pembicara kita atau pemateri kita pada sore hari ini untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Ibu silahkan Ibu Kristia Dona untuk bisa bergabung. Halo. Selamat malam, Bu Kristi. Selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya Bu Kristi? Baik. Oke, mungkin saya perkenalkan sedikit ya, Ibu Kristi ini siapa begitu ya. Baik, Ibu Kristi ini adalah seorang praktisi pendidikan OPH College dan selain memiliki latar belakang pendidikan psikologi, Ibu Kristi ini juga memiliki 3 orang buah hati ya. Jadi tentunya nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Kristi bukan hanya sekadar teori, tapi bisa juga dari pengalaman Ibu Kristi sendiri, begitu ya Bu Kristi ya? Ya. Baik, mungkin Ibu Kristi bisa ini dulu nih, sedikit menceritakan mungkin misalnya anaknya usia berapa, atau mungkin sehari-hari Ibu Kristi kegiatannya apa, begitu. Oke. Perkenalkan, saya ibu dari 3 anak ya, 1 suami. Suami saya juga bergerak di bidang pendidikan. Sehari-hari sih saya mengajar psikologi di sekolah swasta di Karawaci. Saya punya 3 anak ya, 2 laki-laki, yang paling besar usia 10, yang kedua hampir 9 tahun, dan yang ketiga usia 2 tahun. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Kristi. Jadi Ibu Kristi ini selain juga mengajar psikologi, juga anak-anaknya generasi milenial semua nih ya Bu ya. Betul, jadi nanti yang di-sharingkan Ibu Kristi sangat relevan dan praktikal untuk kita semua ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti selama live, kalau Bapak Ibu ingin bertanya, boleh meninggalkan di kolom komentar. Jadi nanti bisa, mungkin kita juga bisa bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, begitu. Oke, mungkin kita mulai. Saya akan banyak bertanya-tanya nih, Bu Kristi. Iya. Supaya kita bisa share ilmu ya. Mungkin kan sesuai dengan judulnya ya, Raising Kids in the Digital World. Kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan oleh kita, orang tua, agar anak kita ini nanti kelak di masa depan itu siap untuk bersaing. Terutama kan sekarang sudah eranya teknologi ya, teknologi melesat maju, sudah jadi era digital istilahnya begitu ya. Apa yang perlu kita sebagai orang tua ini persiapkan untuk anak kita nih, Bu Kristi? Iya, jadi kalau dilihat memang kita sebenarnya dari dulu sudah tahu bahwa era digital itu akan datang gitu ya. Walaupun adanya pandemi, sebetulnya itu jadi dipercepat gitu ya, dan kemudian kayak orang mau nggak mau berhadapan dengan teknologi, walaupun kemudian ada yang siap dan ada yang tidak. Ada yang baik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga ada hal-hal yang kemudian rasanya kok orang-orang nggak siap gitu ya. Nah, jadi pembahasan ini perlu gitu ya, karena kita ada ternyata di Indonesia juga banyak orang yang nggak melek teknologi gitu kan ya. Sehingga kenyataannya ketika dicemplungkan di dalam dunia teknologi, ternyata mereka yang langsung bingung nih. Wah, aku tuh apa, bahkan ngeklik apa aja kan bingung, nggak bisa gitu ya. Ada orang tua tertentu yang maybe bahkan sebetulnya waktu di awal-awal ngirim SMS aja nggak bisa, bisanya telepon gitu. Tiba-tiba anaknya harus online belajar, dan itu kan sesuatu yang membingungkan. Nah, tapi ketika pandemi sudah mulai berakhir, bukan berarti kemudian nggak perlu lagi, toh kita kembali ke era yang tradisional gitu ya. Karena ketika ini sudah dimulai, sebetulnya pendidikan kemudian sudah mengkombinasikan antara metode tradisional dengan teknologi yang kemudian terus dipakai gitu. Jadi kalau memang kenyataannya adalah bahwa di dunia pendidikan, dunia pekerjaan, sekarang itu memang menggunakan teknologi gitu. Jadi kalau memang kita tidak memahami, mungkin anak-anak akan juga tertinggal ya. Akan ada banyak sekali sumber-sumber. Sekarang gini, kita kepingin anak kita pintar gitu kan ya. Tapi kalau zaman dulu mungkin sumber utama pengetahuan tuh guru gitu. Tapi pada masa sekarang guru itu hanya fasilitator.
Ya, Mm-mm. pengetahuan itu ada banyak sekali ada di internet dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita pengen anak kita pintar, tetapi kita tidak melatih mereka ataupun kita juga melatih, maka sebenarnya akan ada banyak sekali ketertinggalan informasi, pengetahuan gitu Mm. ya. Dan kemudian itu akan pasti berdampak ke dunia kerja gitu. Padahal kita juga nggak mau ya anak-anak di dunia kerja kemudian juga dianggap tidak punya kapasitas gitu. Ya, oke. Jadi karena sudah mau nggak mau kita tercemplung di dunia digital ini, jadi harus dipersiapkan gitu ya Bu Kristi ya, untuk kelak mereka juga bekerja, itu nggak bisa dipungkiri, mereka dalam proses belajar pun juga sudah mulai digital begitu ya. Kira-kira berarti apa nih, soft skill ataupun hard skill, kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki anak untuk bisa dilatih sejak dini, untuk kelak mereka bekerja di masa depan, itu kira-kira kemampuan apa saja nih, Bu Uh, Kristi? iya. Kalau ngomongin hard skill dan soft skill ya, mungkin hard skill kan lebih ke apa ya, bidang-bidang yang kita butuhkan untuk terkait dengan pendidikan dan kerja gitu ya. Nah, Hmm. kalau yang utama kita pasti udah paham banget kita butuh banget bahasa ya. Yang pertama tetap bahasa ibu, tentu bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kalau memang kita akan terjadinya di Indonesia. Kalaupun tidak di Indonesia berarti selain bahasa ibu yang baik, jadi bahasa ibu tuh perlu kenapa? Karena bahasa ibu sebetulnya menolong kita untuk bisa memproduksi kalimat dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang biasa itu basic untuk kita bisa menulis maupun membuat tata bahasa yang baik. Tetapi selain bahasa Indonesia tentu saja perlu bahasa-bahasa asing itu udah jelas. Ya, bahasa asing itu apa? Pertama dan utama pasti bahasa Inggris. Karena sampai saat ini pun kan memang kenyataannya adalah uh, mayoritas buku-buku yang baik gitu ya. Dan kalau kita lihat di perpustakaan-perpustakaan atau universitas-universitas, sumber buku itu ya bahasa Inggris gitu ya. Bukan artinya Ya, baik, tetapi itu nggak cukup gitu. Nah, dan kalau dengan berkembangnya sumber-sumber itu memang dalam bahasa Inggris, baik di internet maupun buku-buku yang ada, maka kan bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang perlu. Ya. Dan sampai sekarang kenyataannya di dunia kerja pun nanti kan ya mau dunia kerja atau mau pergi tamasya gitu ya, bahasa Inggris sehari-hari berguna. Bahkan termasuk anak-anak sekarang, mereka mau main games aja pakai bahasa Inggris ya. Nonton ya. YouTube juga YouTube-nya bahasa Inggris gitu. Jadi mau belajar, mau mencari kesenangan ya akan terkait dengan itu gitu. Nah, tetapi memang selain bahasa Inggris biasanya mulai muncul ya Mandarin karena banyak sekarang anak-anak yang berkiblat pengen sekolah ke Mandarin gitu, ke China atau ke Taiwan, ada yang mulai kemudian berkembang pada Korea dan Jepang. Tetapi biasanya yang basic tuh ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin. Minimal dua ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalau bisa bahasa yang ketiga, empat ya lebih baik. Itu yang hard skill yang pertama. Hard skill yang kedua biasanya memang anak juga perlu kemampuan untuk apa ya, IT ya, IT berarti kan apa ya, terkait dengan bagaimana tahu sistem komputer gitu ya, tahu sosial media, tahu email, tahu bisa kalau anak sekarang tuh apa sih pakai Google itu ya, GCR tuh Google Chrome untuk Classroom bisa kayak gitu ya, itu anak harus tahu. Dan kemudian juga pasti kaitannya dengan hal-hal yang seperti komputer dasar ya, misal kayak apa sih Office ya, Office itu ada Word, Excel, itu udah pasti ya Office itu Excel, Word, bikin PPT itu kan wajib ya. Dan walaupun memang sampai sekarang ada juga sih anak-anak yang mungkin SMP, SMA aja nggak tahu caranya gitu. Itu kasihan karena anak sekarang dari SD pun mereka tuh belajar bikin presentasi kan, bikin slide gitu ya. Itu tuh dari SD aja udah mesti belajar tuh bikin slide. Nah, jadi itu sesuatu yang komputer dasar tuh butuh. Terus selain itu apalagi ya? Selain komputer dasar, kalau bisa kemudian membuat slide presentasi itu menarik, jadi belajar desain grafis misalnya gitu ya. Walaupun sekarang ada aplikasi-aplikasi yang gampang ya untuk bisa dapat bagus, misal kayak Canva, Slidego gitu. Cuman kan kalau nggak bisa cara pakainya juga susah. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena itu terkait dengan kemampuan public speaking ya. Kita biasanya perlu bisa ngomong di depan umum, dan kalau didukung oleh presentasi yang baik itu akan sangat baik ya. Terus ditambahkan dengan editing video,
kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis juga penting karena kalau di dalam dunia pendidikan kita tahu bahwa ke depan akan mereka harus menulis artikel, menulis paper ya, sehingga anak itu, nah ini mungkin kelemahan daripada perkembangan sosial media adalah anak-anak sekarang tuh sukanya nonton atau main game. Jadi pasif dalam menerima sesuatu. Nah, sehingga mereka tidak biasa memproduksi gitu. Nah, sehingga waktu lihat gambar disuruh bikin, oh ini cerita apa, buat cerita, biasanya kadang susah tuh. Ya kalau anak kecil ya, tapi kalau kita latih mereka coba bikin kalimat, coba menuliskan sesuatu, bikin gambaran, ya itu hard skill yang sebetulnya dibutuhkan. Nah, kalau soft skill ya udah pasti ya. Yang pertama tuh tidak bisa tidak tuh komunikasi. Ya, komunikasi itu ada dua. Yang pertama, kita juga perlu mengajarkan anak, bahkan diri kita ya, untuk listening, denger. Karena anak-anak itu kadang-kadang kalau yang cerewet sukanya nggak mau denger dulu, ngomong dulu, padahal yang kita maksud enggak gitu. Sehingga ketika susah untuk menerima informasi atau perintah yang tepat. Ya, jadi perlu dengar, dengan dengar kita juga bisa tahu ya kebutuhan orang lain yang dimaksud gitu ya. Yang kedua saja adalah keterampilan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Terus soft skill yang lain tentu saja kepercayaan diri. Nah, ini kan jadi problem ya di masa sekarang. Kenapa ya? Anak-anak sekarang cenderung banyak yang minder ya. Karena dengan media yang ada kan mereka jadi memperbandingkan diri dengan orang lain nih. Wih, kok dia lebih cantik ya? Oh, kok dia lebih pinter ya? Kok hidupnya lebih enak gitu. Nah, sehingga sebetulnya mulai insecure gitu. Nah, ada kepercayaan diri itu juga perlu dibangun untuk melihat bahwa kepercayaan diri itu kan bisa ada, atau konsep diri yang baik itu bisa ada kalau kita juga tahu ya bahwa aku ini punya kompetensi tertentu, ya keahlian tertentu. Misal, ada nggak sih anak-anak yang nggak pinter, kayak kesannya di sekolah nggak pinter, tapi sampai si anak ini pernah bilang, aku ini kan nggak punya apa-apa, aku sih bodoh. Tapi waktu dia cerita macam-macam tuh dia ngomongnya cacisus pakai bahasa Inggris gitu. Nah, bilang, oh memang ya mungkin secara akademis ini nggak bagus, tapi kamu sadar nggak dari tadi tuh kamu ngomong pakai bahasa Inggris tuh bagus banget gitu. Nah, itu kan sebetulnya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu kompetensi, tapi begitu dia sadar, oh iya ya, mungkin aku nggak bisa apa-apa, tapi aku bisa bahasa Inggris, atau aku bisa desain, itu sebenarnya menolong dia untuk percaya diri, dan itu sebenarnya menolong dia untuk kemudian berinteraksi sama orang lain. Gitu sih. Dan ada banyak soft skill yang lain ya, kayak misal kerjasama, bersosialisasi. Itu kerjasama itu sangat penting karena entah kenapa anak-anak sekarang juga mulai banyak yang mengalami social anxiety. Ketemu orang dan akhirnya ketika ketemu orang tuh udah takut, sehingga ketika diberi tugas harus mengerjakan bersama-sama itu konflik bisa besar banget. Ya. Sehingga memang kerjasama, belajar bertemu orang itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan sih sekarang. Oke. Hard skill-nya lebih ke arah bahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa asing. Bahasa asing itu ya Inggris, Mandarin, dan mungkin ada bahasa-bahasa yang lain. Terus juga kemampuan IT dasar. Terus untuk soft skill-nya ke arah kemampuan berbicara, mendengarkan lebih ke arah juga memahami begitu ya. Terus juga ada kerjasama, sosialisasi, dan mungkin juga tadi Bu Kristi juga sudah sempat menyebutkan ya beberapa kendala dari beberapa mungkin bukan beberapa ya, mungkin mostly anak-anak di era digital ini mengalami itu gitu ya, seperti tidak pede karena jadi membandingkan dengan orang lain, terus susah untuk bersosialisasi, juga pasif ya, cenderung sulit untuk mengungkapkan sesuatu begitu ya. Oke, jadi kalau menurut Bu Kristi gimana nih, kan kendala-kendala tadi itu kan muncul karena anak-anak sudah nyemplung ke dunia digital ya, mereka tahu tentang gadget, tahu tentang internet. Kalau menurut Bu Kristi, kira-kira usia berapa nih yang baik untuk mulai memperkenalkan anak dengan gadget dan internet supaya kendala-kendala ini bisa diminimalisasi? Iya, itu sebenarnya ini agak sulit ya pertanyaannya. Kenapa sebenarnya anak-anak pun sampai sekarang tuh masih selalu berdebat masalah itu kan. Usia berapa itu kayak terbagi ya, sebenarnya siapa pro siapa gitu. Kalau karena emang ada orang-orang yang merasa bahwa teknologi itu nanti aja ya, bahkan ada yang bilang belasan tahun. Tapi kalau saya adalah merasa gadget atau teknologi ini sebetulnya bukan pasti menjadi sesuatu yang jelek ya. Kalau saya pribadi melihatnya
ini adalah sesuatu, ini hanya tools ya, alat gitu. Sebetulnya apakah itu pasti ngebunuh kan? Ya enggak, itu dia bisa berguna. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, jadi bagi saya sebetulnya seorang anak boleh diperkenalkan. Jadi kita tidak membuat mereka nggak boleh sama sekali gitu ya. Mungkin kalau di bawah 3 tahun sih memang saya tidak terlalu menyarankan gitu ya. Kalau sesekali lihat, seminggu sekali dan durasinya pun nggak sampai 30 menit itu masih oke, tapi tidak perlu rutin gitu ya. Tapi kalau sudah mulai 4 tahun ke atas, saya cenderung bilang bahwa itu boleh diperkenalkan, tapi tentu saja dengan pendampingan yang ketat, dan kita hanya memilih menunjukkan apa yang kita tahu ini bisa mengedukasi dengan baik. Nah, kenapa? Karena salah satunya ya, di usia 5 tahun ke bawah, sebetulnya anak itu cepat belajar segala sesuatu, ya kan? Bahasa itu anak tuh 5 tahun ke bawah akan cepat. Jadi kalau kita mau nunjukin misal pakai bahasa Inggris atau tayangan-tayangan tertentu, asalkan bahasa ibunya sudah kuat, sebetulnya itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, tetapi memang kunci daripada pemberian gadget adalah yang pertama adalah itu bukan hak milik anak gitu. Ya. Yang penting adalah bukan hak milik anak. Jadi kalau anak kita mau menunjukkan bilang ini punya mama, kamu boleh pinjam. Gitu ya. Dan waktu dipinjam ditunjukkan gitu ya apa yang mau dilihat. Nah, tentu saja kalau anak itu sudah berkembang lebih dewasa, misal 7 sampai 8 tahun, sebetulnya dia sudah lebih bisa punya slot yang lebih luas ya untuk perlu mengenal apa namanya sosial media dan gadget. Kenapa? Karena untuk anak-anak sekarang, anak SD kelas 1 tuh sudah harus bisa sudah ada ya kalau pelajaran-pelajaran komputer, bahkan materi-materi yang memang ada di komputer atau di HP. Jadi bagi saya untuk masuk usia SD sebetulnya itu sudah bisa diajarkan dan diberikan, tetapi sekali lagi bukan sebagai itu hak milik mereka. Gitu. Karena kalau itu milik mereka itu jadi bahaya, seolah-olah mereka kan ya terserah aku mau pakainya bagaimana dan kapan saja gitu. Nah, biasanya sih 7 sampai 8 tahun sih saya bilang itu sudah bisa diberikan sampai durasi dalam satu hari kira-kira 2 jam. Tetapi tentu dengan setelan-setelan dengan misal kalau anak saya gitu ya, oh itu ada panduan orang tua. Kemudian kalau aksesnya pakai seperti apa, yang kemudian otomatis itu kan bisa di-setel ya, otomatis untuk dia tuh hanya mengakses yang memang sesuai dengan umurnya atau ya ada yang memang yang membahayakan itu bisa nggak bisa muncul di sana. Nah, cuman ya memang kalau itu bukan untuk pembelajaran, artinya adalah bagaimana kita juga lebih banyak mendampingi untuk apa ya, mana web atau YouTube yang baik, games yang baik dan yang tidak. Itu tetap perlu panduan. Karena kadang-kadang yang menjadi bahaya adalah orang tua tuh kadang cari gampang. Terus terang jadi orang tua tuh kan capek ya. Kita ya kerja, bersihin rumah, ngajarin anak, nemenin main gitu ya. Memang godaannya tuh kayak kasih HP, laptop, terus aku bisa kerja, tiduran sebentar atau aku bisa masak gitu ya. Nah, itu godaan yang sangat besar sih ya. Saya sendiri ngerasain itu gitu. Nah, tetapi pada akhirnya itu sebetulnya menjadi bom waktu. Karena sekarang kita, tetapi pada akhirnya nanti ke depan kita akan bingung banget. Anak tiba-tiba udah mengalami misal adiksi terhadap laptop, atau kemudian banyak informasi yang loh kok dia tahu ini itu dari mana gitu ya. Dan sosial media itu parahnya adalah dia seakan-akan memberikan informasi yang semuanya benar. Gitu. Nah, sementara anak usia 8 tahun sampai nanti usia 25 tahun ya sebetulnya, itu mereka itu masih belajar di mana otaknya itu belum berkembang secara penuh. Jadi kemampuan dia analisa, kemampuan dia memutuskan itu belum matang gitu. Nah, sehingga memang pendampingan mana-mana saja yang perlu dilihat, mana-mana yang tidak. Dan kalau sampai pun ternyata kebuka ya yang nggak benar, gimana kita bisa menjelaskan, oh menurut kamu seperti apa gitu. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini atau video ini, terus kita bisa berdiskusi dan memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan apa ya
usia saat itu di mana kita bisa menjelaskan kepada mereka sih. Gitu. Dan mungkin satu lagi sih, kan adalah ketika anak itu sudah bisa lihat gitu ya, maka soft skill yang sangat perlu ditekankan adalah kemampuan menganalisa. Jadi gini, anak itu udah nggak perlu disuruh menghafal sesuatu ya kan, karena dia mau cari tahu apapun, data itu ada di sosial, di internet gitu ya. Nah, jadinya yang kita perlu latih adalah critical thinking ya, cara menganalisa dan bagaimana kita tahu bahwa ini data benar atau tidak gitu. Nah, itu hal-hal yang memang kita selain sudah diberikan, tetapi diperlengkapi cara-caranya. Nah, untuk itu memang berarti effortnya gede. Ya, pendampingan, ngajarin ya, itu sih sebetulnya. Oke. Jadi basically tidak masalah di usia berapapun, cuman seberapa lama kita mengizinkan anak kita untuk menggunakan itu dan pendampingan kita untuk bisa mengarahkan anak terutama yang sudah usia sekolah begitu ya. Bagaimana menggunakan gadgetnya itu dengan bisa bermanfaat, mungkin lebih ke arah begitu ya. Tadi Bu Kristi sempat menyebutkan bahwa salah satunya adalah dengan melatih anak untuk bisa menganalisa. Jadi ketika melihat atau membaca sesuatu di internet ataupun di YouTube, mereka bisa menganalisa apa yang dipelajarin atau mungkin apakah itu baik atau buruk begitu. Atau mungkin ada lagi nggak Bu Kristi? Maksudnya tips praktis yang kalau misalnya mau biar gadgetnya tuh bermanfaat, anakku ini contoh ya misalnya, nggak boleh main game ABC atau bolehnya main game yang begini-begini aja misalnya, harus main gamenya yang matematika atau apa gitu, atau bagaimana nih supaya gadget dan internet ini bisa digunakan anak dengan maksimal untuk mengembangkan potensi dirinya. Mungkin gini ya, satu sisi setiap anak tuh sebenarnya kesukaannya juga beda-beda ya waktu dia pakai game atau internet. Jadi kan kita juga perlu lihat dia kesukaannya apa ya, ketertarikan apa gitu. Nah, kalau di dalam menggunakan itu ya mungkin kalau game sih sebetulnya kalau saya pribadi memilih anak-anak itu memilih YouTube video ya, entah film atau di misal YouTube ngikutin subscribe siapa atau games. Biasanya saya memilih memang yang ada kaitannya dengan pendidikan atau film-film tertentu seleksi, itu satu. Yang kedua, biasanya saya juga melihat games itu games tentang apa gitu. Ya, games tentang apa. Misal kalau ya ada games yang bikin rencana gitu ya. Nanam batu atau nanti biar hidup bagaimana caranya. Jadi permainan berkaitan yang berbagi. Tetapi memang biasanya games-game yang berbau kekerasan, misal mau mukul, menendang gitu ya. Karena games-game sekarang tuh agak bahaya ya. Kalau kita nggak lihat, kita pikir semua games namanya games ya. Ternyata kan ada games-game yang sangat mengendorse kekerasan gitu. Bahkan saya ya ada bukan anak saya, tetapi anak teman saya yang kemudian dia main games. Ternyata kemenangan itu ditentukan kalau seseorang itu bisa membunuh atau memperkosa seseorang gitu. Jadi memang games itu kita perlu sebelum anak boleh, biasanya saya akan lihat dulu ini games tentang apa gitu. Dan kemudian karena anak saya ya, kalau dari pengalaman saya, anak saya itu belajar bahasa Inggris atau yang lain itu lebih banyak dari YouTube atau games gitu ya. Nah, makanya biasanya saya memilih YouTube, games atau apapun yang dia lihat terkait dengan sosial media adalah mereka yang memang berbicara dengan bahasa Inggris yang baik dan benar gitu. Ya, jadi bukan bahasa-bahasa slang gitu. Jadi yang nggak jelas gitu ya. Jadi memang supaya mereka memang mendapatkan bahasa yang lebih tepat. Nah, tetapi kalau terkait dengan kemampuan analytical ya, itu selain memang diajari orang tua ya, value keluarga, value moral agama itu kan perlu ditekankan. Tetapi juga sebetulnya sudah mulai banyak ya les-les gitu ya yang belajar tentang coding misal gitu. Ya kalau orang-orang yang mulai sekarang kan era digital itu luar biasa sehingga memang perkembangan IT itu luar biasa. Nah, anak-anak sebetulnya itu kan suka belajar gini. Anak kalau dibilang yuk belajar, biasanya kan nggak suka gitu. Tapi ya kan mereka tuh kayak
aduh males gitu ya. Padahal ketika anak males belajar, dia justru nggak bisa menyerap informasi itu dengan banyak, karena bagi dia ini apa sih, bosenin, ini gunanya apa Iya. gitu. Beda banget dengan situasi ketika mereka seneng ya. Makanya kenapa saya bingung ya, ini anak kok bisa tiba-tiba cacisus bahasa Inggris misal. Ya kenapa? Ya karena waktu mereka main game, nonton YouTube, nonton film, mereka happy. Sehingga informasi terserap dengan cepat gitu. Nah, ya dengan kemudian ada ketertarikan di bidang teknologi gitu ya. Oh suka main game, oh suka apa namanya, nonton sesuatu, ya kenapa daripada cuma main game, kenapa sih kamu nggak belajar bikin games misalnya gitu ya. Itu kan something sebetulnya anak tuh ini fun, menantang, tapi sekaligus sebetulnya membentuk cara berpikir ya. Otak itu kemudian stimulasi untuk apa ya, berpikir apa ya, tertantang satu sisi, kemudian diajak berpikir kritis, kemudian muncul kreativitas ya, membentuk logika berpikir gitu ya, sehingga kemudian anak juga terlatih problem solving gitu, caranya gimana gitu. Nah sebenarnya dengan belajar coding itu juga membantu sih ya, untuk bisa mengelola hal-hal yang terkait dengan sosial media, internet dan yang lainnya itu dengan lebih bijak. Dan di situ kalau dengan ya, guru yang mendampingi kan otomatis itu lebih apa ya, lebih tertata dengan rapi, lebih baik di dalam membentuk pola konsep critical thinking anak. Gitu. Iya, oke. Jadi tetap kembali lagi ke orang tua ya, Bu Kris ya, supaya anak bisa memanfaatkan gadget dan internet dengan maksimal untuk melatih potensi diri mereka. Tetap orang tuanya harus tahu passionnya anaknya di mana, tetap harus memantau supaya yang dikonsumsi atau yang digunakan itu tetap bisa sesuatu yang bukan yang negatif begitu ya. Sebelum lebih lanjut, mungkin saya bisa mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan bisa silakan langsung di kolom komentar. Tidak masalah, nanti bisa dibacakan pertanyaannya begitu. Tadi cukup menarik nih, Bu Kristi juga bilang bahwa dari menonton YouTube, dari main games bisa belajar bahasa Inggris begitu ya. Tapi perlu kita pastikan belajar bahasa Inggrisnya bukan yang slang, tapi belajar bahasa Inggris yang lebih bentuk formal, mungkin lebih begitu ya maksudnya ya, bukan yang slangnya. Dan juga tadi juga Bu Kristi point out bahwa dengan membuat game, nah itu sebetulnya anak-anak juga belajar ya. Karena makanya ada pelajaran coding itu, karena anak-anak rasanya fun bikin games, mereka juga bisa lihat hasilnya, mainkan hasil gamesnya mereka, tapi ada critical thinkingnya, logiknya, kreativitasnya, mereka terlatih di situ begitu. Dan itu kalau maksudnya ketika dia bisa bikin games tuh menjadi pride tersendiri, maksudnya rasa percaya diri muncul ya, aku punya kemampuan dan kebanggaan ya, mungkin orang lain cuma main ya, tapi aku tuh bisa buat gitu ya, menangkan dan membuat, meningkatkan kepercayaan diri sih. Iya, betul. Jadi ada pride dan juga bisa lebih pede-nya itu begitu ya Bu Kristi ya. Kalau menurut Bu Kristi sendiri, membahas tentang coding tadi ya, kalau sekarang kan mungkin anaknya bisa tadi terlatih dari critical thinkingnya, logiknya, dan lain sebagainya, juga ada pride dan confidence-nya. Tapi kalau untuk masa depan nih, bagaimana nih pandangan Bu Kristi tentang belajar coding sejak dini? Apakah bermanfaat atau tidak? Kalau iya bermanfaat, apa nih manfaatnya? Kalau saya bilang sih sebenarnya bermanfaat ya. Memang nggak semua orang memang akan bekerja di IT, itu satu memang. Tetapi kan sebetulnya ketika belajar ini, kita bisa lihat ya, ini anak memang punya ketertarikan di bidang IT atau tidak, itu satu. Tapi kalau tidak, sebetulnya kan tadi saya sudah sebutkan, itu membentuk cara berpikir. Yang pasti akan tadi logika, problem solving, creative thinking, critical thinking, itu pasti akan dibutuhkan di semua bidang pekerjaan gitu. Nah, sehingga pun memang tidak mau bergerak di bidang IT, ya sebetulnya itu tetap akan berguna dimanapun dia akan bekerja nantinya. Tetapi memang kalaupun itu nanti mau bergerak di bidang IT, itu menjadi sesuatu yang baik, karena memang kenyataannya ya, tahun-tahun sekarang ini pekerjaan pekerjaan IT itu pekerjaan yang sedang naik daun gitu. Jadi kalau kita lihat ya di Job Street 2002,
IT itu posisi pekerjaan utama yang dicari dengan gaji yang tertinggi. Bukan artinya terus kita gajinya pokoknya gede gitu ya, padahal nggak punya rumah, enggak. Tapi maksudnya ini berarti memang pekerjaan yang naik daun, dan saya rasa ini ke depan ini bukan kayak yang sesuatu yang cuma naik sebentar terus kemudian menurun ya, karena teknologi itu dalam sejarah kita lihat teknologi itu selalu berkembang dan pergerakannya lebih. Nah, jadi ke depan pun kebutuhan pekerjaan, posisi pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan itu pasti banyak sekali di bidang IT. Jadi memang peluang kerja, kemungkinan untuk hidup yang nyaman ketika bekerja di bidang IT juga sangat menarik sih. Ya, posisinya tuh pekerjaan yang akan dicari gitu ya. Tapi ya tentu saja tetap melihat ya kemampuan diri, apakah memang berminat di sana, ada banyak hal yang kita perlu pertimbangkan. Tetapi apakah ini menjadi sesuatu yang menjanjikan? Kalau memang apalagi punya kemampuan ya why not gitu. Oke. Jadi di satu sisi kalau memang punya potensi di situ baik karena ini adalah pekerjaan yang sedang naik daun dan akan terus dicari, dan di sisi lain kalaupun tidak masalah karena seperti tadi Bu Kristi bilang melatih critical thinking, logic dan kreativitasnya anak begitu ya. Baik, kalau menurut Bu Kristi nih, kalau tadi kan masalah coding itu berarti kan penting ya, tapi kira-kira dari usia berapa nih anak-anak bisa belajar coding? Apakah kalau dari usia, kan sekarang banyak nih ya Bu Kristi ya, anak SD belajar coding, itu menurut Bu Kristi gimana? Apakah itu terlalu dini atau malah bagus? Karena tadi kan Bu Kristi juga sempat membahas bahwa usia anak di awal SD itu kan sedang menyerap banyak-banyaknya juga ya. Jadi menurut Bu Kristi gimana nih untuk belajar coding dari usia berapa dan why? Sebenarnya sih ya, kalau dibilang usia berapa itu kan sebenarnya kalau mau belajar coding itu ada kategori-kategorinya kan ya. Ada yang untuk anak, misalnya ada anak TK, SD, SMP. Nah, bagi saya sendiri kita nggak punya waktu yang persis untuk setiap orang, tetapi kita lihat ya, kalau misal anaknya ada ketertarikan sekali di games, ada ketertarikan sekali dalam hal-hal teknologi gitu ya, maka sebetulnya sejak dini dileskan itu lebih baik ya, maksudnya lebih terarah gitu. Jadinya main komputer, main HP itu nggak cuma main, tetapi memang ada sesuatu yang value yang bisa terbentuk gitu. Nah, jadi tetapi yang mungkin bagi saya perlu ditekankan adalah jangan sampai kemudian ini les yang dipaksakan aja sih. Kayak harus les coding ya, karena apa ya? Karena mami mak tahu ini demi masa depanmu. Nah, itu malas banget sih anaknya. Gitu. Kayak apa sih gitu ya. Tapi kalau memang anak, makanya sebenarnya jadi orang tua sekarang tuh satu sisi perlu jadi orang tua yang fun gitu. Orang tua yang seru gitu. Jadi kayak menjelaskan kenapa perlu les tuh bisa dari pendekatan. Misal dia komputer, wah kamu milih kamu senang main game ya. Wah, gimana sih atau ko atau D, kalau main game seru mungkin bikin game lebih seru. Kamu nanti hebat loh. Dengan apa ya, dengan persuasi seperti itu mungkin anak tertarik untuk mencoba. Minimal kan sebenarnya les-lesan seperti itu biasanya ada free trial dan lain sebagainya ya. Jadi kalau memang anaknya tertarik, sebetulnya semakin dini itu semakin baik. Nah, tapi sekali lagi bukan paksaan, tetapi bagaimana tugas orang tua menumbuhkan minat dan menunjukkan seru daripada coding gitu. Karena kadang-kadang orang tua terpaku menjelaskannya tuh kayak gini, oh untuk masa depan ya, kamu tuh nanti pinter. Anak itu udah bisa mikir masa depan ya. Anak tuh tertarik kayak sama kayak misal makanan itu. Daripada kita bilang makanan ini sehat ya, anak tuh nggak akan makan. Tapi enak loh kayak gitu ya, itu kan lebih menyenangkan ya. Kayak coding juga, ketika kita bilang wah seru ya, enak ya nanti ya. Jadi kita menunjukkan sisi-sisi fun, menyenangkan gitu ya. Itu tuh mungkin membuat mereka lebih tertarik gitu untuk bisa belajar. Dan apalagi memang ketemu misal guru-guru yang memang juga kita perlu milih guru juga ya. Kalau guru yang terlalu serius terus enggak, misal yang les anak TK tapi bilang wah ini ya harus gini-gini ya, udah stres ya. Jadi memang perlu juga selain kesiapan, ketertarikan anak, yang ketiga milih tempat les yang tepat sih.
kalau Mhm. yang orangnya bisa seru dan bisa menyesuaikan program dan cara pendekatan ke anak usia TK seperti apa, SD gimana, SMA seperti apa, itu rasanya itu lebih membantu sih. Oke. Jadi sebenarnya masalah usia tidak masalah, tinggal dari faktor orang tua dan pengajarnya bagaimana begitu ya. Sama halnya dengan les apapun mungkin ya Bu Kristi ya. Dari orang tuanya harus bisa melihat anaknya senang atau enggak, terus bisa menyuruh anak ini untuk les itu dengan cara yang fun. Jadi anak melihat bahwa ini sesuatu yang menyenangkan, bukan membebankan. Juga dari sisi pengajar juga perlu dicari pengajar yang bisa mengajar anak dengan fun juga. Jadi anak tidak nggak stressful, nggak takut waktu les, bisa seneng dan bisa belajar sesuatu begitu ya. Oke, kalau tadi kan masalah tentang coding ya. Kalau misalnya um, apa namanya Bu Kristi ditanya nih, itu kan kalau misalnya les kan berarti kan mencari pengajar yang menyenangkan ya. Kalau misalnya dari pihak orang tua sendiri untuk bisa menstimulasi anakku ini oh seneng belajar coding atau enggak, menstimulasi biar anak ini berminat begitu, gimana Bu Kristi? Selain hanya menunjukkan bahwa oh kamu suka main game lalu bahwa bikin game itu menyenangkan, itu apakah ada cara yang lain untuk bisa menstimulasi anak atau men-trigger anak supaya bisa berminat untuk belajar Hmm. coding itu tadi? Mungkin kalau memang biasanya dari kecil ya, dari kecil itu suka mengajarkan itu hal-hal yang berbau eksperimen gitu. Jadi maksudnya biar Mhm. itu tidak terpaku kayak belajar sesuatu terus menghafal. Jadi saya suka bikin kalau dari kecil banget tuh kayak oh eksperimen dicampur atau apa. Jadi memang dari kecil kita bisa memupuk rasa ingin tahu gitu. Gitu ya. Jadi oh Mhm. ini campur apa gitu ya. Kalau banyak sih ya sebetulnya kalau di YouTube tuh eksperimen eksperimen sederhana seperti itu, tapi intinya adalah sebenarnya kita perlu dari itu sangat memupuk bahwa belajar itu menyenangkan, belajar itu seru ketika kamu bisa menemukan sesuatu yang baru gitu. Nah, dan itu Mhm. menolong untuk kemudian dia apa ya? Punya curiosity ya. Ini terus apa? Ini terus apa Hmm. lagi gitu ya? Bisa bikin apa lagi sih? Eksperimen apa gitu. Mungkin itu dari berangkat dari situ. Nah, setelah dari situ kan sebetulnya uh, ketika main game sesuatu biasanya juga saya nanya, oh ini gamenya caranya gimana? Ikut main dulu. Hmm. Saya akan main dulu, oh ya gimana? Atau yuk main bareng gini gitu ya. Terus tetapi bilang, wah ini seru ya. Nah biasanya saya akan mau bilang, wah ini seru sih yang buat game tuh pinter banget ya. Kok kepikiran ya? Hmm. Jadi selalu membawa emang awalnya gimana ya kok dia bisa bikin game seperti ini, idenya dari mana ya, cara Hmm. kira-kira gimana ya. Nah itu kan sebetulnya Hmm. menimbulkan keinginan anak untuk bukan hanya main tetapi Hmm. kemudian tahu ya oh iya ya gimana gitu ya. Nah kadang-kadang kalau misal kita mau anak coba belajar apa ya ngelesin gitu ya kadang-kadang sebenarnya di YouTube tuh udah mulai banyak ya oh yang belajar coding itu seperti apa atau ada orang-orang lomba-lomba coding gitu ya ditunjuk-tunjukin wah ini seru Hmm. ya. Jadi sebetulnya ya banyak menstimulasi rasa ingin tahu terus membuat anak selalu pengen tahu ini bukan hasilnya apa tapi gimana mulainya dan menunjukkan Hmm. contoh-contoh yang dilakukan orang lain ketika belajar coding. Oke. Wah, Bu Kristi ini mama yang gaul ya, asik ya ikut main game sama anaknya nih. Tapi berarti poinnya lebih ke arah merangsang rasa ingin tahunya anak untuk belajar coding begitu ya. Baik dari pertanyaan yang diajukan, terus mungkin juga bisa menunjukkan video-video yang itu tadi ya, supaya anaknya ingin tahu gimana sih yang terjadi atau gimana caranya supaya sampai bisa ada hasil gamenya ini begitu ya. Kalau untuk bahasa Inggris gimana nih Bu Kristi untuk stimulasinya? Apakah sama memancing rasa ingin tahunya anak untuk belajar atau gimana nih? Kalau bahasa Inggris sih sejujurnya ya kayak sama seperti bahasa Indonesia ya. Sebenarnya kita bisa belajar itu karena kebiasaan gitu ya. Oke. Mendengar biasa. Uh, ya memang kalau anak saya ya, kalau anak saya sendiri tuh punya ketertarikan dalam berbahasa Inggris karena
Ya, pertama-tama awalnya justru dari sekolah yang kayak temennya kok pintar bahasa Inggris casisus gitu. Jadi kok aku nggak bisa gitu ya. Nah, jadi di rumah tuh tiba-tiba kayak suka ngomong ngawur pura-pura bahasa Inggris gitu. Memang sebenarnya lingkungan ya, ketemu orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, kemudian apa orang-orang yang mungkin dewasa, kemudian kita kadang-kadang ngajak ngobrolnya bahasa Inggris, terus apa sih maksudnya? Nah, ya walaupun nggak apa, oh ya nggak apa-apa. Atau kadang-kadang saya sama orang temen atau siapa berbahasa Inggris sehingga wah seru juga ya, ya mendengarkan bahwa dia juga punya ketertarikan gitu ya. Dan apalagi ketika misal dia tahu ini, wah karena saya guru ya, jadi saya punya buku banyak ya, buku-buku ya bahasa Inggris rata-rata. Terus anaknya pasti lihat tuh, mama baca apa sih gitu ya, buku kok bahasa Inggris, emang mama ngerti kayak gitu kan ya, kadang ya pakainya buat apa gitu ya. Jadi ketika mereka lihat kita mencoba, mereka mendengar dari orang lain atau kita harus kita baca, biasanya mereka kemudian tertarik gitu ya. Dan apalagi uh, itu saya memang bikin kesepakatan dengan anaknya, kamu boleh nonton atau main, tapi memang waktu awal-awal pandemi, sebelum pandemi kan saya nggak kasih mereka nonton ya, tetapi dengan ya kemudian ya saya memberikan ruang itu, tetapi kesepakatan kami memang awalnya tuh dia suka nonton Upin Ipin, bukan sesuatu yang jelek, cuman saya merasa saya bisa menggunakan YouTube dan yang lainnya untuk mengajarkan dia bahasa Inggris, sehingga akhirnya saya kan kamu boleh, tetapi harus salah satunya aturan yang saya buat adalah harus yang berbahasa Inggris gitu. Karena saya sangat percaya kayak tadi saya bilang di awal, sebab waktu kita fun, kita santai, relax, dan sangat sering mendengar gitu ya, maka dia akan apa ya, ya tanpa sadar belajar gitu, menyerap. Kemudian dia ketemu dengan teman-teman di sekolah, di rumah, yang kemudian dia coba ngomong, walaupun kadang ya belepotan, nggak jelas strukturnya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting anak sekarang tuh kenapa juga lebih cepat belajar bahasa Inggris sebenarnya karena apa ya, mereka punya kepercayaan diri itu lebih tinggi ya. Kalau waktu saya kecil belajar bahasa Inggris kan harusnya belajar dari wah ini ya present tense, ini past tense gitu. Jadi, waduh nanti gimana gitu ya. Itu kan udah stres ya. Nah, tetapi sekarang kan nggak terlalu yang dijudge gitu ya. Jadi kamu bener atau salah ya, pokoknya bisa mau ngomong aja udah bagus gitu ya. Jadi kemauan bicara entah benar atau salah itu perlu diapresiasi, dan ya itu modal dulu ya, karena banyak orang-orang di usia saya akhirnya nggak bisa bahasa Inggris. Masalahnya adalah bukan karena tidak mampu, tapi lebih dikendalikan oleh rasa takut untuk dikritisi sebenarnya. Itu sih. Oke. Jadi lebih ke arah supaya anaknya terbiasa mendengar bahasanya itu, terus mereka juga melihat bahwa ini sesuatu yang fun, yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Akhirnya mereka juga tertrigger untuk belajar bahasa Inggrisnya, begitu ya Bu ya. Oke. Kalau saya mau bertanya lebih lanjut nih, kalau misalnya orang tua, kan itu dari pihak orang tua ya, kita bisa melihat dari pihak orang tuanya bahwa untuk belajar coding kita harus men-trigger supaya anak punya curiosity lebih untuk misalnya seperti membuat game gimana, kalau dari bahasa Inggris pembiasaan. Nah, bagaimana orang tua ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan ataupun mencari lembaga pendidikan yang pas, yang bisa cocok dengan orang tua ini untuk bisa menstimulasi anak belajar bahasa Inggris dan coding. Itu gimana Bu Kristi? Baik lembaga pendidikan formal, maksud saya sekolah itu tadi, ataupun yang kalau kita mungkin istilahnya les gitu ya, itu gimana Bu Kristi sebagai orang tua mencari yang cocok dan bekerja samanya itu bagaimana Bu? Kalau saya pribadi sebetulnya ketika cari sekolah atau misal les-lesan, itu mesti mencari tempat sekolah yang tidak hanya berpatok kepada program tertentu, di mana kayak apa ya, harus ini ya, saya biasanya ngobrol ya sama orang yang akan melakukan les gitu ya, atau orang terkait, di mana kalau saya pribadi melihat bahwa yang penting ya, karena standar saya adalah anak itu bukan harus jago, tetapi yang adalah dia enjoy belajar, dia suka dulu belajar gitu. Nah, itu bagi saya ini sekolah harus menjadi sekolah yang menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana anak belajar itu
secara personal gitu. Maksudnya tidak harus sama kayak oh temennya segini maka dia harus mengikuti level yang sama gitu. Karena saya pernah mencoba tuh yang seperti itu, akhirnya ketika anak saya belum sampai dia stres dan kemudian aku nggak usah lah, aku nggak suka kayaknya bahasa Inggris. Nah, jadi saya rasa perlu tempat belajar yang bisa mengapresiasi anak dengan tingkat levelnya sendiri-sendiri gitu. Dan kalaupun mau kelompok ya harus di levelin di dalam tingkat dan kemampuan yang serupa, itu satu. Nah, yang kedua juga perlu guru-guru yang memang itu tadi ya fun, ya menyenangkan, membuat pembelajaran seperti permainan sehingga itu nggak terasa seperti belajar gitu ya. Dan kemudian dia adalah orang-orang yang bisa mengapresiasi. Nah, makanya biasanya ketika saya mau meleskan anak saya di satu tempat gitu ya, entah private atau kelompok, kemudian saya akan lihat oh gurunya tuh akan siapa yang mengajar, tipe itu saya akan melakukan berbicara dulu kepada itu. Karena bagi saya ya standar ya perlu sih ya, tetapi menimbulkan rasa anak suka belajar ya, itu tuh yang sebetulnya lebih sulit. Jadi lebih ke arah yang mencari tempat yang bisa anak ini nyaman dan fun untuk belajar begitu ya. Kalau sudah menemukan tempat belajar baik sekolah maupun tempat les yang seperti itu, tentu akan lebih mudah untuk kita pihak orang tua bekerja sama dengan lembaga pendidikannya begitu ya Bu Kristi ya. Mungkin berarti kalau misalnya dalam hal mencari tempat les begitu tanya-tanya yang banyak di awal gitu nggak masalah ya Bu Kristi ya. Sekarang tempat les-lesan atas sekolah harusnya lebih terbuka ya, untuk membuka diri, nggak seperti dulu yang kayak orang wah apa sih kamu nanya-nanya, belum tentu juga nggak bayar, kalau udah tinggalin aja berarti pasti dia nggak mau. Walaupun juga perlu tetap juga ada fun, tapi anak juga bisa diajar disiplin ya. Jadi memanage tetap bagus, bukan artinya fun terus akhirnya nggak ada aturan, terus anaknya belajar nggak apa-apa, nggak kayak gitu gitu. Ya, betul. Jadi di awal orang tua banyak nanya ya Bu Kristi ya, nanya sudah nggak bayar kok katanya kan gitu ya, bertanya gratis, bertanya nggak, maksudnya feel free untuk bertanya ketika mau meleskan di satu tempat, dan juga mencari tempat yang bisa fun tapi juga anak tuh tetap belajar, nggak bablas cuma main doang gitu ya, cuma funnya doang. Yang memang menyenangkan ya, programnya sendiri menyenangkan, jadi nggak cuma berbasis bikin soal gitu. Betul, bagus tuh Bu Kristi, bahwa kita juga sebagai orang tua harus point out bahwa sekarang itu belajar nggak hanya kerjakan soal, dibahas soalnya, kerjakan soal, dibahas soal, begitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu Kristi untuk menutup IG Live kita hari ini. Ini tadi kan semua membahas tentang bagaimana kita orang tua ke anak begitu ya, dan juga orang tua bekerja sama dengan lembaga pendidikan juga ke anak. Nah, sekarang kalau kita pihak orang tua sendiri nih, tadi Bu Kristi juga di awal sekali sempat membahas bahwa nggak dipungkiri masih banyak juga orang tua yang juga kesusahan untuk belajar teknologi ya, atau mungkin masih limited informasi tentang tren terkini ataupun limited informasi tentang teknologi. Jadi bagaimana nih, atau apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai pihak orang tua agar kita bisa menjadi orang tua yang terinformasi dan teredukasi tentang tren dan teknologi digital yang terbaru, supaya nantinya kita bisa jadi orang tua yang ya ujung-ujungnya lagi mendukung anak-anak kita begitu ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kalau saya sendiri sebelum kita mendukung anak belajar teknologi, kita sendiri harus melek teknologi sih, gitu. Kitanya sendiri perlu, nggak bisa cuman bilang bahwa ya mami memang dibesarin waktu kecil juga nggak ada tuh HP gitu ya, jadi ya memang mami ya begini aja gitu. Itu kita egois ya. Maksudnya kalau kita memang pengen anak kita maju ya, tunjukkan semangat belajar itu dari kita gitu. Kita nggak bisa berharap anak kita punya semangat belajar kalau kita sendiri nggak menunjukkan itu. Dan yang kedua adalah kalau masalah kayak saya yang bilang tadi, kita tuh butuh membimbing. Nah, membimbing berarti artinya kita bisa menganalisa, memberikan informasi, kita bisa membantu ini baik atau tidak secara kreatif. Ya kalau kita sendiri nggak tahu cara pakainya, kita sendiri ketinggalan zaman, kita
nggak tahu bikin PPT lah, nggak bisa buka Google Slide misal, atau kita nggak tahu, kita setiap kali dapat WA grup dimanapun percaya, wah ini ya kan ada kasus ini, terus padahal itu berita tahun kapan gitu ya. Nah itu kan sebetulnya kita sendiri itu bisa menyesatkan di dalam menganalisa dan memberitakan apa yang baik dan tidak kepada anak. Nah bagi saya sendiri, orang tua itu memang mulai juga mesti belajar, yang belajar critical thinking pertama-tama siapa ya, kita. Belajar apa yang benar dan tidak, memilah informasi, cara menggunakan data tuh ya kita. Nah, bagi saya pribadi kalau memang belum bisa, sebenarnya baik bisa bertanya gitu ya. Ada kalanya kita mulai belajar teknologi, maybe justru yang ngajarin anak. Ya. Ada kan orang tua yang nggak bisa tapi mau belajar, ya anak yang ngajarin, ini loh cara WA, oh bikin Instagram, oh baca berita. Makanya sebetulnya orang tua yang mau belajar, orang tua yang mau berdiskusi dengan orang tua lain atau guru, atau bahkan dia yang les, itu juga baik. Jadi kita berdiskusi dengan orang tua lain itu jangan cuma gosip-gosip ya, tapi oh gimana ya anak tuh seperti ini, kita harus apa, itu kan sesuatu yang saling melengkapi gitu ya. Dan satu lagi sih, orang tua yang mau membaca. Jadi itu perlu pengetahuan, jadi kita perlu membaca informasi, cara parenting, teknologi, berita, dan kita sih. Jadi otomatis sebetulnya poin utama saya tadi adalah kita perlu membentuk anak yang suka belajar. Dia dari mana? Dari orang tua yang mau belajar. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Kristi untuk waktunya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari IG Live ini, kita bisa melihat ya bahwa anak perlu belajar beberapa hal untuk bisa menghadapi era digital, karena era digital ini nggak hanya akan sesaat saat ini aja, tapi ke depan juga akan terus berkembang teknologi itu. Salah satunya adalah bahasa ibu, bahasa internasional seperti bahasa Inggris, lalu basic IT, termasuk di dalamnya mungkin bisa belajar coding, juga soft skill seperti komunikasi, baik mendengarkan maupun mengutarakan maksud hati, juga melatih percaya diri, sosialisasi, dan juga hal ini bisa dipelajari mulai dari kita orang tua ya, bisa membawa anak ini punya rasa penasaran untuk belajar, fun di dalam belajar, melihat bahwa ini sesuatu yang relevan dengan hidup mereka saat ini, bukan hanya di masa depan, karena anak-anak kadang masih belum bisa berpikir, wah sampai ke masa depan itu bagaimana begitu ya. Dan kita orang tua perlu untuk mulai dari diri kita sendiri untuk bisa belajar dulu. Kalau orang tuanya nggak tahu sama sekali, ya anak-anaknya nggak bisa kita arahkan dengan baik begitu ya. Seperti tadi saya jujur salut dan terkesan nih dengan Bu Kristi yang bisa main game sama anak-anaknya, itu menunjukkan Bu Kristi seorang orang tua yang melek teknologi nih, bisa main game, tidak hanya bisa WA, Instagram dan lain sebagainya, tapi bisa main game. Itu merupakan suatu langkah yang dilakukan Bu Kristi untuk bisa mendekatkan dengan anak, dan juga anak membawa anak ini bisa siap menghadapi era digital. Baik, terima kasih banyak Bu Kristi waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan selama kurang lebih 45 hingga 50 menit ini. Kami berterima kasih untuk waktunya, untuk kehadirannya. Semoga IG Live ini bisa bermanfaat, membekali kita untuk bisa bersama-sama membesarkan anak di era digital ini menjadi anak-anak yang tidak hanya bisa, mampu, tapi mereka enjoy dalam belajar, dan terlebih mereka juga bisa mempersiapkan diri mereka, punya critical thinking, logic, dan juga kreativitas, serta kepercayaan diri dalam menghadapi masa depan mereka kelak. Terima kasih waktunya semuanya, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Bye-bye.